Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my students. Ya, welcome back to our English class, to our English program with me, Mr. Fajar. Okay, how are you today? Ya, mudah-mudahan semua murid-murid Mr. Fajar sehat, semangat, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Okay. To all my students, today we are going to learn English with our LKS book. Okay? Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris menggunakan buku LKS kita kelas 6. Okay? Open your LKS book, page 39. Okay? You can open your book. Page 39, halaman 39, unit 4 ya. Unit 4 ya, shopping. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar di unit 4, halaman 39 yang berkaitan dengan shopping ya. Oke. Are you ready? Oke, let's we start it. Oke. A list of shopping. Oke, listening, mendengarkan. Lihat yang paling bawah ya. Where do you want to buy fruits? You can buy fruits in the fruit seller. Mother can buy ring and bracelet in jewelry shop. In the supermarket, we can buy daily needs. Where do you usually go shopping? In this chapter, we will learn about list of shopping ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang berbelanja ya, misalkan semuanya, apalagi yang perempuan ya, Moza, Shirin ya, ini anak-anak Quinza, anak-anak mall semua nih pasti udah hafal nama-nama tempat untuk berbelanja setiap hari. Oke. Now move to the next page. Page 40. Oke. Halaman 40. Listen and repeat after your teacher. Nah, ini di sini di halaman 40, lihat itu ada nomor 1, number 2, number 3, and number 4. Nah, ini adalah nama-nama toko dan apa saja benda yang bisa kamu dapatkan di toko tersebut. Oke, number 1, we have shop, ya, we can get it, a shop, cake, tea, sugar, butter, salt, bread, and rice. Ya, jadi di shop ini kita bisa mendapatkan apa aja? Ada sabun, ada kue, ada teh, kemudian ada gula dan ada butter, ya, ada beras, ada roti. Nah, itu bisa kalian dapatkan di shop ini ya. Kemudian number 2, we have stationery. Apa itu stationery? Kalau di sini bisa dibilang toko buku ya, seperti toko remaja, Gramedia. Nah, itu apa saja? What can you get in stationery? You can get a book, bag, pen, and eraser, dan lain-lain ya. Staples, kemudian ada rubber ya, seperti itu. You can get it in stationery ya. Jangan cari peralatan sekolah nyarinya di jewelry ya, kamu nggak bakal dapet. Oke. Nah, kemudian nomor 3 ada free seller sama jewelry. Nah, itu oke. Ya, misalnya yakin kalian sudah paham ya. Oke. Halaman selanjutnya page 41 ya, halaman 41. Listen and complete the missing letters ya. Nomor 1 sampai nomor 4 kalian isi sendiri. Ya, kalian sudah bisa. Kemudian yang bagian kedua, listen and match the words with the meaning ya. Kalian mungkin udah bisa, kalian isi sendiri ya. Bagian 1 dan bagian 2 halaman 41. Oke, kemudian yang praktis latihan. Nah, sebelum kita latihan ini, kita akan bahas dulu di halaman 42. Oke, speaking, berbicara. Nih, di sini akan dibahas, baru kita akan mengerjakan soalnya. Oke, halaman 42, lihat. Yang bagian B, asking for help, ya, speaking, berbicara. Ya, Mr. Fajar sambil baca bukunya ya. Oke, speaking, you can listen to me carefully and you can give me more attention. Ya, kalian bisa lebih memberikan banyak perhatian lagi biar kalian paham apa yang kita bahas di bab di unit shopping ini. Oke.
Number one, untuk meminta bantuan kepada orang lain. Nah, kita bisa pakai can you help me? Would you like to help me? Oke, ini udah sering kita belajar ya. Ketika kita mau meminta bantuan kepada orang lain, ya, to other ones, we can say can you help me or would you like to help me? Ya. Contoh, can you help me? Sure. Oke. Kemudian number two, untuk meminta barang kepada orang lain, kalian bisa menggunakan may I have misalkan rubber atau could I have a book, ya seperti itu. Oke, contoh, may I have a kilogram of apple? Here you are. Oke. Kemudian number 3, page 43, ya. Halaman 43, ya. Untuk memberi barang kepada orang lain, kalian bisa menggunakan here you are, yes you may, or yes you could, ya. Contohnya, may I have a bar of chocolate? Yes you may, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi meminta bantuan kepada orang lain, nah di nomor 4 ini ketika kita mau menawarkan bantuan kepada orang lain, ngomongnya gimana? Nah, di sini nomor 4 kita akan bahas itu. Oke, you can use can I help you or what can I do for you. Nah, di sini adalah kalimat yang digunakan ketika kalian mau menawarkan atau memberikan pertolongan kepada orang lain. You can say can I help you or yeah, what can I do for you, seperti itu. Langsung nomor 5 ya. Nomor 5, untuk menanyakan harga suatu barang menggunakan kalimat sebagai berikut. How much it this or that plus benda tunggal. How much are these or those, benda jamak. Nah, jadi ketika kita lagi berbelanja and we want to ask the price, ya, ketika kita mau menanyakan harga kepada penjual, nah di sini kita menggunakan bahasa Inggrisnya, oke? Contoh, how much is this bag? It is 50,000 rupiah, ya. Jadi kalau kita mau nanya harga, how much is this, apa barangnya, misalkan bag or book or car, ya, we can say it, ya, seperti itu. Yang C, nih ada contoh lagi. How much does benda tunggal cost? Contohnya, how much does this hat cost, ya. Berapakah harga topi ini? It cost 10,000 rupiah, seperti itu, ya. Jadi ada beberapa contoh bagaimana cara kalian menanyakan harga suatu benda. Itu ada di nomor 5, ya. Nah, itu ada, berarti ada 2 contoh, ya. Bisa pakai how much it this, how much, ya, how much are these or those, ya. Kemudian ada juga yang pakai how much do. Nah, kalau bendanya jamak pakai do. How much do, benda jamak plus cost, seperti itu. Kemudian the last, number 6, untuk menanyakan tempat berbelanja menggunakan where, do or does plus subject plus buy. Contoh misalkan, where do you buy a shirt? Where do you buy a book? Where do you buy an apple? Where do you buy a shop? Misalkan seperti itu, oke? Nah, itu nomor 1 sampai nomor 6 penjelasannya, ya, dari bagaimana kita meminta pertolongan, mau memberikan pertolongan, menanyakan suatu benda, terus juga menanyakan di mana kita membeli suatu benda. Oke. Oke, kita langsung lanjut, ya. Nah, di halaman 44, ya, ini praktis latihan membaca, ya. Kemudian ada bagian C, announcement, ya. Nih, announcement apa? Pengumuman, oke? I believe all of you, ya, Mr. Fajar percaya ketika kalian di mall, kalian pernah mendengar suatu pengumuman, ya, atau announcement, ya, baik itu di mall atau mungkin ada dari tempat ibadah, ada pengumuman dari masjid atau dari musola atau di sekolah bahkan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menginformasikan sesuatu atau kalian menjadi announcer atau memberi pengumuman kepada orang lain. Oke, lihat halaman 44, ya. Bagian C, announcement, pengumuman. Reading, membaca. Oke.
Pengumuman atau announcement adalah pesan singkat untuk memberikan informasi tertentu kepada orang banyak. Contoh di mall, di sekolah, atau di toko buku. Oke, itu jadi pengertian tentang announcement. Nah, ini ada contohnya nih. Pay attention please to all visitors of our bookstore. We will close at 9 p.m. For all visitors who will buy the books, please go to cashier as soon as possible. Thank you. Nah, ini jadi ada pengumuman di toko buku ya, yang mana toko buku ini akan tutup jam 9 malam. Jadi untuk semua pelanggan, semua pengunjung yang ingin membeli buku, mohon segera ke kasir secepat mungkin. Nah, ini contoh announcement atau pengumuman yang ada di toko buku. Oke. Nah, jadi ini sedikit pembahasan kita about shopping ya. Jadi the last tugasnya hari ini adalah kerjakan yang halaman 46 ya dan halaman 47 sampai halaman 48. Yaitu tugasnya ya, dikirim di Google Form-nya. Oke. I think enough for today. Thank you very much for your attention. Ya, misal harap kalian paham semua apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari hari ini. Kalau memang ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, bisa langsung kalian WM Mr. Fajar atau bisa langsung komen di Google Classroom atau di YouTube-nya. Oke, thank you very much. See you in the next video. The last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.